Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, sebagai seorang guru ya, kadang-kadang kita tuh kalau mengajar tuh mesti kreatif. Harus ada cara-cara untuk menyampaikan suatu kebenaran, apalagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya. Jadi ada seorang guru namanya Christensen di sebuah universitas. Ini Universitas Kristen, jadi setiap awal semester 1-2 itu mereka diajarkan tentang keyakinan Alkitab ya, keyakinan kekristenan. Jadi pada waktu dia menjelaskan tentang Kristus, tentang Tuhan Yesus itu yang sudah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Wah, murid-muridnya itu kayaknya nggak begitu tertarik ya. Dan kadang-kadang bolos, kadang-kadang masuk, nggak bisa sempurna kehadirannya. Tapi ada satu anak namanya Steve ya. Steve ini dia dari semula paling rajin. Kehadirannya 100%, nggak pernah absen. Dan waktu belajarnya juga sungguh-sungguh belajarnya. Lalu dia juga nilainya itu sempurna. Ya, karena dia memang ingin menjadi hamba Tuhan. Jadi gurunya senang sekali sama Steve. Pada suatu hari dipanggillah si Steve ini. Steve, kamu mau menolong saya? Saya ya, dia menceritakan ya, mau mengajar kelas ini supaya mereka mengerti tentang bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus demi keselamatan umat manusia, demi keselamatan para mahasiswa ini juga. Caranya, kamu kan atletis, orangnya suka olahraga, kamu bisa push up. Oh iya, saya tiap hari push up katanya. Dan yang terakhir saya bisa push up sampai 200 kali sehari. Wow, dia bilang gitu, hebat ya. Kelas kita ini ada sekitar 30 muridnya, 30-35 gitu. Kamu bisa nggak push up dalam satu hari itu sampai 300? Dia bilang, waduh, bisa saya coba sih, tapi saya nggak tahu kuat apa enggak. Saya mau kamu lakukan ini nanti besok di kelas, ini kelas terakhir ya. Lalu karena kelas terakhir ini Bapak Christensen ini, mungkin dia seorang pendeta juga ya, dia membawa donat satu box. Dia mau bagikan kepada semua muridnya. Lalu besoknya sampai di kelas, dia panggil yang pertama, muridnya nama Cindy, silakan ke depan. Kamu mau donat ini? Mau dong, dia ambil. Nah, untuk mengambil satu donat ini, Steve akan push up 10 kali ya. Lalu Steve push up 10 kali. Orang yang kedua, John, kamu mau donat ini? Ya mau. Steve push up 10 kali. Setiap orang yang ambil donat, dia push up 10 kali. Nah, terus gitu, sudah ada hampir 10 orang ambil. Enggak lah, nggak mau, kasihan Steve. Dia harus push up terus. Gak apa-apa, memang hari ini Steve sudah komitmen mau push up untuk kalian. Terus gitu, ada yang mau, ada yang nggak mau. Kalau nggak mau, tetap saya berikan donat ini, taruh di meja. Steve, kamu push up ini demi Charlie. Jadi nanti Charlie nggak mau, tapi saya taruh di meja, kamu push up. Lama-lama murid-murid itu marah-marah. Aduh, ini dosen keterlaluan. Kasihan Steve. Steve ini sudah push up, sudah berapa banyak ini. Ini murid baris pertama, baris kedua. Waktu sampai baris ketiga, mahasiswanya mogok. Tidak mau ambil donat, tapi tetap si dosennya itu kasih satu donat untuk siapa saja yang tidak ke depan pun, dia minta Steve push up. Sudah sampai 30, Steve-nya, aduh capek. Semua orang bilang, ada yang sampai nangis. Oh kenapa sih Pak Christensen, kamu kok kejam amat? Ini si Steve terus disuruh push up. Udah nggak kuat. Tapi Christensen tetap saja. Terus ada lagi seorang yang datangnya terlambat.
diberitahu, dia namanya Cynthia. Cynthia, kamu terlambat, tapi oke, boleh silakan masuk. Teman-teman, jangan masuk. Kenapa? Dia nggak ngerti ya, karena dia baru datang. Tapi akhirnya dia masuk juga, lalu dosennya juga memberi dia donat. Dia ambil satu donat, Steve-nya push up. Ini sudah yang lebih dari 30 ya, 31. Waduh, Steve pelan push up-nya ya. Tapi dia masih tetap push up sampai 10 kali. Ada lagi satu lagi yang datang. Waduh, sampai yang terakhir tuh Steve nggak kuat ya, ngejoprak, jatuh. Teman-temannya marah-marah pada dosennya, lalu teman-temannya nolongin si Steve untuk bangun. Ya. Lalu dosennya berkata kepada kelas ini, tahu nggak, kamu nggak tega kan, Steve, sampai demi kamu mendapatkan donat, ataupun demi donat kamu itu dia push up. Sekarang nggak tega. Banyak yang menangis juga ya, apalagi yang perempuan ya. Kasihan Steve kan orangnya baik dan juga mereka teman baik ya. Terus baru dia menjelaskan tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Untuk orang yang mau ataupun yang tidak mau, dia tetap berkorban. Ya, demi keselamatan mereka. Mereka baru bisa mengerti. Waduh, pengorbanannya itu ini aja baru push up. Tuhan Yesus sampai dicambuk, sampai diludahin, sampai dipukul, sampai dia panik. Dia tetap menjalankan misinya supaya semua orang termasuk saudara dan saya ini bisa beroleh keselamatan. Barulah orang-orang itu sadar betapa pengorbanan Tuhan Yesus bagi mereka. Lalu dibacakan Filipi 2 ayat 12-13 ya, yang berbunyi demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya. Jadi ayat ini baru berkesan kepada mereka dan mereka mengerti. Sebagian mereka akhirnya meminta maaf karena mereka sembarangan masuk kelas itu. Kadang masuk, kadang tidak, dan dia meremehkan ajaran agama. Ya, saudara-saudara, demikianlah ini juga bagi saudara dan saya. Kristus sudah berkorban sedemikian rupa untuk saudara dan saya. Ya, supaya kita menghargai pengorbanan Kristus. Dan juga guru-guru supaya mengajar kreatif. Demikian saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau berkorban bagi orang yang mau ataupun tidak mau menerima. Tuhan, berkati semua orang yang merenungkan firman-Mu ini, yang membaca firman-Mu ini, supaya mereka coba tahu bahwa Kristus sudah berkorban bagi mereka yang mau apapun tidak mau menerima pengorbanannya untuk kita semua umat manusia. Berkati Tuhan, berilah kami pengertian agar kami dapat menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Demi nama Yesus kami berdoa, amin. Demikian saudara-saudara, saya harap semua ini dapat menjadi berkat bagi saudara yang merenungkan firman Tuhan ini, yang membuka YouTube ini. Saudara boleh share kepada teman-teman saudara yang belum subscribe boleh subscribe, dan saudara juga boleh memberi like. Ya, demikian, sampai berjumpa pula. Tuhan memberkati saudara-saudara. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.